Apa yang ada di benak kalian jika membayangkan Thor dan Loki yang kemudian bertemu kembali? Dua kakak beradik ini dipisahkan oleh kematian setelah Loki memilih untuk menyerang Thanos atas dasar melindungi saudaranya. Setelah perpisahan tragis dan menyedihkan, akan sangat mengharukan jika akhirnya kedua kakak beradik Asgardian ini pada akhirnya kembali dipertemukan. Namun, hal berbeda justru diungkapkan dalam sebuah teori terbaru. Bukan pertemuan mengharukan yang akan terjadi, namun Thor memilih untuk membenci dan bahkan menyerang Loki dalam film Avengers terbaru nanti. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah Dr. Doom memiliki andil dalam pertikaian kakak beradik tersebut? Semua akan kalian ketahui setelah menyaksikan video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah alasan kenapa pertemuan Thor dan Loki mengarah pada pertikaian. Dengan Thor yang membenci posisi Loki sebagai God of Stories. Silakan tonton videonya sampai selesai, dan berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Kakak beradik yang dicintai oleh penggemar akhirnya kembali dipertemukan setelah berpisah sekian lama. Ya, Thor dan Loki adalah dua karakter yang dikisahkan memiliki hubungan bergejolak di sepanjang perjalanan mereka dalam kisah MCU. Keduanya tidak pernah bertemu dalam satu adegan yang sama, terhitung sejak Avengers Endgame yang sudah rilis tahun 2019 lalu. Tetapi sekarang, melalui salah satu film terbesar MCU fase 6, akhirnya para penggemar akan menjadi saksi dari adegan reuni pertemuan kembali antara kakak beradik Asgardian tersebut. Selama acara pengungkapan daftar pemeran Avengers Doomsday dalam video live streaming selama 5,5 jam, sudah diumumkan bahwa Chris Hemsworth dan Tom Hiddleston akan kembali memerankan karakter MCU mereka dalam film Team Up Pahlawan Super yang akan rilis pada tahun 2026. Nama Hiddleston dan Hemsworth muncul bersama dengan bintang-bintang MCU lain seperti Anthony Mackie, juga Sebastian Stan, serta pendatang baru dalam waralaba tersebut seperti aktor X-Men lama, yakni Patrick Stewart dan Ian McKellen. Pengungkapan besar ini jelas akan mempertemukan kedua aktor dari franchise Thor tersebut ke dalam satu film yang sama, terhitung sejak Avengers Endgame. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, sebelumnya pertemuan antara Chris Hemsworth dan Tom Hiddleston sudah direncanakan jauh sebelum pengumuman pemeran Avengers Doomsday, tepatnya dalam salah satu adegan yang dihapus dari series Loki season pertama. Ya, dalam adegan yang tidak dimasukkan, Chris Hemsworth akan mengisi suara karakter Throg, alias varian Thor dalam bentuk katak. Dan adegan tersebut sebenarnya bisa memperlihatkan pertemuan antara dua karakter kakak beradik itu setelah Avengers Endgame meski tidak jadi ditampilkan. You turned me into a frog. Ketika nantinya Thor dan Loki kembali muncul satu layar dalam tayangan yang sama melalui film Avengers Doomsday, ini berarti sudah hampir satu dekade lamanya sejak kedua saudara Asgardian tersebut terlibat dalam kisah dan petualangan bersama. Artinya sudah ada banyak hal yang terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu di MCU. Misalnya, versi Loki yang diikuti penggemar sejak Avengers Endgame jelas berbeda dengan versi terakhir yang berinteraksi dengan Thor dari Earth utama MCU. Loki yang satu ini adalah varian dari yang sebelumnya terlihat dalam waralaba tersebut. Dia mencuri Tesseract selama tim Avengers menjalankan misi time heist dalam Avengers Endgame, hingga kemudian ditangkap oleh Time Variance Authority yang terkenal mengatur jalannya realitas. Sebuah awal di mana peristiwa dalam series Loki mulai terjadi. Sejak saat itu, Loki kemudian mengubah cara pandang dan juga sifatnya, menyatukan semua garis waktu dan menjadi God of Stories seperti yang diperlihatkan dalam adegan akhir dari series Loki season 2. Sedangkan Thor, sosoknya juga sudah melalui banyak hal sejak terakhir kali melihat saudaranya. Karakter itu sempat menyaksikan setengah alam semesta yang dimusnahkan oleh Thanos, membantu membunuh sang Mad Titan, dan bahkan melihat mantan kekasihnya yakni Jane Foster yang kemudian mendapatkan kekuatan supernya. Jane? Thor juga mendapatkan anak angkat seperti yang diperlihatkan dalam film Thor Love and Thunder, dengan karakter Love yang diperankan oleh India Rose Hemsworth, anak kandung dari pemeran Thor sendiri.
Terakhir kali Thor melihat saudaranya, dia dicekik oleh Thanos hingga tewas dan tidak bernyawa. Hal tersebut bersama dengan semua perubahan pada kedua karakter selama bertahun-tahun, tampaknya akan menciptakan sebuah reuni emosional ketika kedua karakter tersebut kemudian muncul bersama dalam satu film untuk sekali lagi. Pertemuan antara Thor dan Loki memang sangat mungkin terjadi, ditambah posisi keduanya yang memang penting, sehingga tetap dibutuhkan dalam film team up yang akan datang. Sekilas, dengan posisi Loki sebagai God of Stories, alias sosok yang menjaga laju multiverse serta mencegah ancaman yang mungkin akan datang, dapat diasumsikan bahwa Thor akan sangat bangga dengan peningkatan besar yang sudah dialami oleh saudaranya, hingga kemudian menjadi penyelamat bagi seluruh multiverse. Namun, sebuah teori baru yang dibagikan justru menunjukkan bahwa anggapan para penggemar tersebut mungkin tidak terjadi. Nah, dalam teori yang akan kita bahas kali ini, garis besarnya menjelaskan bahwa Thor ternyata justru menyimpan sejumlah kemarahan besar yang ditujukan kepada saudaranya yang sekarang menjelma menjadi entitas yang sangat kuat. Ya, setelah semua yang terjadi, termasuk harus kehilangan orang-orang yang disayangi, Thor menganggap varian Loki yang sekarang menjelma menjadi God of Stories terlihat lalai untuk mencoba menggunakan kemampuan barunya guna menyelamatkan versi Odin, Frigga, Jane Foster, dan tentu saja Loki dari alam semesta tempat Thor tinggal. Sebuah langkah yang bisa menyelamatkannya dari rentang hidup yang sangat panjang, penuh dengan rasa sakit akibat kehilangan serta berbagai macam penderitaan lainnya. Sementara dalam pandangan Loki, dirinya pasti memiliki alasan tersendiri bahwa dengan mengutak-atik garis waktu tentu akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Sebuah alasan yang mungkin bisa dimengerti oleh Thor Odinson. Meski begitu, kemampuan baru yang Loki miliki pasti memberinya sebuah kemampuan untuk bisa melihat aktivitas dari Thor di alam semesta utama alias dari Earth 616. Beserta semua depresi yang dialaminya selama Avengers Endgame, termasuk kehilangan keluarga yang ditemukannya dalam film Thor Love and Thunder. Meskipun dia juga mendapatkan seorang putri dari anak Gorr the God Butcher. Nah, penolakan Loki untuk membawa kebahagiaan bagi saudaranya dapat meyakinkan Thor bahwa Loki tidak bekerja untuk kepentingan multiverse. Kemarahan Thor pada Loki dapat dimanfaatkan oleh Dr. Doom, mendorongnya untuk memihak kepada supervillain tersebut. Jika mengikuti alur ceritanya dari komik Marvel, Dr. Doom akan mencari kekuatan yang dirasa cukup untuk bisa menghentikan incursion yang akan menghancurkan seluruh multiverse sesuai dengan apa yang terjadi dalam fase 6 MCU. Dan sosok Loki dikenal memiliki sumber kekuatan yang dirasa tepat. Dr. Doom dapat memanfaatkan kemarahan Thor terhadap saudaranya dan mengadu domba para pahlawan dalam upaya untuk melemahkan Loki agar penjahat super tersebut dapat mengambil kekuatannya dan dianggap mampu menyelamatkan multiverse. Dalam teori ini, Loki menggantikan posisi dari Beyonders dari kisah Marvel Comic, sedangkan Dr. Doom sendiri mencuri kekuatan Beyonders menjelang event Secret Wars dari kisah Marvel Comic yang sudah rilis pada tahun 2015. Sebuah hal yang memungkinkannya untuk membangun Battle World dari sisa-sisa alam semesta yang hancur setelah peristiwa Incursion menghancurkan multiverse. Sebuah langkah yang bisa menyelamatkan sejumlah besar varian, di mana pada akhirnya tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian ingat dengan kehidupan masa lalunya. Semua karakter akan tunduk di bawah kekuasaan Dr. Doom dan menjadikan dirinya sebagai God Emperor Doom. Jadi singkatnya, sesuai teori ini, Dr. Doom dapat menggunakan Thor untuk melaksanakan rencana jahatnya dalam film Avengers Doomsday atau Avengers Secret Wars, membuat reuni antara Thor dan Loki berakhir menjadi peristiwa yang sangat kelam. Sutradara Russo Brothers telah mencatat bahwa mereka ingin tetap setia dan sebisa mungkin tetap mengambil referensi pada kisah Secret Wars dari komik ketika dipilih untuk mengadaptasinya ke dalam versi live action dalam film yang akan rilis pada tahun 2026 atau 2027 nanti. Ini menandakan bahwa Dr. Doom memang akan menjadi penguasa Battle World dan banyak varian dapat terlihat menghuni dunia baru yang sangat liar tersebut di bawah kekuasaan Dr. Doom, termasuk sejumlah besar dari varian Thor. Dalam kisah komik Marvel, Thor Corps bertindak sebagai pasukan polisi God Emperor Doom di dalam Battle World, sehingga Thor yang kemudian berpihak kepada Dr. Doom lalu berniat untuk melawan Loki jelas dapat mencerminkan referensi dari kisah komik ini. Sejauh ini, sejumlah varian Thor telah terlihat di MCU. Salah satunya adalah Throg yang sudah kita singgung sebelumnya
Dan beberapa versi lain dalam serial What If menandakan bahwa Marvel Studios mungkin siap untuk memperkenalkan Thor Corps di dalam film Avengers Doomsday atau Avengers Secret Wars. Dr. Doom mungkin menggunakan pasukan varian Thor ini untuk berperang melawan Loki dengan tujuan untuk mencuri kekuatannya. Sebuah cerita yang terlihat luar biasa untuk kemudian dijelajahi dalam penceritaan kisah MCU fase 6. Singkatnya, Marvel akan mempertemukan kembali Thor dan Loki, namun dengan cara yang tidak terduga. Bukan hanya membuat mereka bersatu kembali dengan bahagia, namun reuni tersebut masih harus dibalut dengan keterampilan manipulatif yang dimiliki oleh Dr. Doom. Dan itulah seperti apa kisah pertemuan antara Thor dan Loki dalam film Avengers Doomsday atau Avengers Secret Wars berdasarkan rumor yang sudah dibagikan. Benar atau tidaknya teori ini tentu hanya bisa kita temukan jawabannya bersamaan dengan menyaksikan filmnya. Tapi meski demikian, teori yang kita bahas kali ini cukup terdengar menarik dan juga seru jika benar akan diterapkan. Nah, menurut kalian sendiri, seperti apa pertemuan antara Thor dan Loki dalam film Avengers nanti? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.